Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan share 7 penyebab TPG. Ini triwulan 1, 2, 3, dan 4 ini berlaku ya. Penyebab TPG tidak cair. Ini banyak ditanyakan oleh teman-teman, dan kelirunya pertanyaan ini muncul ketika guru-guru lain sudah mencairkan. Harusnya ini diantisipasi sejak awal, Bapak Ibu. Nah, baiknya di awal semester, setiap awal semester tuh dicek lagi datanya, termasuk 7 hal ini, supaya nanti tidak ada kendala di belakang pada saat proses pencairan. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu, kami rangkumkan 7 penyebab umum ya TPG itu gagal cair. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Baik, kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah ini NUPTK tidak valid. Ini banyak guru-guru yang mengalami ini. Jadi, ketika NUPTK tidak valid, itu dipastikan akan umumnya ya, itu berpengaruh ke status validasi TPG. Biasanya bisa Bapak Ibu cek di verbal GTK ya, verbal GTK. Ini bisa dicek di sini tentang status validasi seorang guru, dan lebih mudahnya dicek di Dapodik, di operator seperti itu. Yang kedua adalah tugas tambahan tidak atau belum valid. Banyak nih yang baru-baru ini teman-teman yang gagal cair karena tugas tambahannya tidak terbaca di Dapodik kan, seperti itu. Misalnya seorang guru mengajar 12 jam ya, 12 JP seperti itu. Kemudian beliau ini menjabat sebagai adalah tugas tambahan, entah itu wakil kepala sekolah ya, seperti itu, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Wakasek itu kan 12 JP. Nah, kalau Wakasek kebanyakan terdeteksi di Dapodik, cuman yang tidak terdeteksi biasanya itu adalah tugas tambahan, misalnya wali kelas ya, dan pembina pramuka. Idealnya sebenarnya kalau tidak salah ingat ya, itu aturan itu mengakui adanya jam itu, tapi entah mengapa kadang itu tidak terdeteksi ya. Ini bisa, kalau informasi ini keliru bisa diluruskan ya, bisa dikoreksi di kolom komentar. Jadi sebaiknya Bapak Ibu pastikan di Dapodik itu tugas tambahan Anda itu sudah tercatat. Bisa dicek di info GTK. Ya, Bapak Ibu bisa cek nanti di info GTK. Di situ tertulis berapa jam tugas tambahannya. Kalau memang sudah terbaca, itu akan muncul kok di info GTK-nya seperti itu. Jadi pastikan tugas tambahannya ini tercatat atau terdeteksi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya pangkat dan golongan tidak terdeteksi. Nah, ini untuk teman-teman PNS ya. Teman-teman PNS misalnya baru-baru melakukan memproses kenaikan pangkatnya, dan ketika input pangkat baru itu ada kekeliruan dalam proses penginputannya. Nah, itu bisa mempengaruhi validasi TPG-nya Bapak Ibu. Jadi pastikan sekali lagi cek golongannya apakah memang sudah sesuai dan sudah bagus atau sudah cocok proses penginputannya. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa belum masuk rombel atau sebaliknya guru belum masuk rombel. Kan di Dapodik itu guru itu diinput rombel yang dia handle. Misalnya Anda handle 5 kelas ya, maka nanti itu rombelnya ada 5 kelas. Dan pastikan siswa itu sudah diinput di setiap rombel itu. Begitupun gurunya harus sudah masuk di rombel yang di Dapodik. Jangan meskipun Bapak Ibu sudah meyakinkan diri sudah mengajar di lapangan, tapi ketika data di Dapodiknya termasuk rombelnya ini belum benar, maka nanti itu akan berpengaruh. Jadi pastikan datanya di Dapodik sekali lagi itu sudah baik, seperti itu. Selanjutnya, tidak memiliki sekolah induk. Ini jarang sih, tapi pernah juga terjadi tidak memiliki sekolah induk. Misalnya, mungkin contoh kasus seperti ini. Ada guru di sekolah A itu tidak cukup 24 jam ya kan. Kan kita diminta untuk 24 jam nih untuk mengajar. Meskipun di masa pandemi ini kita tidak wajib prakteknya di lapangan 24 jam, tapi di Dapodik itu tetap harus 24 jam Bapak Ibu. Jadi misalnya di sekolah tidak cukup 24 jam, dia ambil di sekolah B, mengambil jam ya istilahnya, mengajar juga di sekolah B untuk mencukupkan jamnya. Ternyata Dapodik tidak ada salah satu baik di sekolah A maupun B itu terdaftar sebagai sekolah induknya. Nah, ini bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah memiliki sekolah induk. Selanjutnya, NIP tidak sinkron dengan
tanggal lahir. Ini kemarin-kemarin ini sering menyebabkan juga dan sering dikeluhkan teman-teman. NIP-nya kan, di NIP itu kan ada tanggal lahir, misalnya 1986 02 03. Nah, di 8 angka pertama di belakang, di awal NIP itu kan tanggal lahir ya. Nah, itu biasanya tidak sinkron dengan tanggal lahir sebenarnya yang sesuai dengan data Dukcapil atau KTP-nya. Itu sebaiknya dipastikan Bapak Ibu. Kemudian guru atau sekolah belum terdaftar dalam pendataan Dapodik ya. Ini pasti ya. Kalau Bapak Ibu tidak terdaftar di Dapodik ya pasti tidak cair. Ini biasanya kasus ini terjadi pada guru baru ya, guru CPNS baru. CPNS baru yang sudah memiliki serdik, misalnya dia sudah pernah PPG ya sebelum terangkat jadi CPNS. Nah, begitu dia masuk di salah satu sekolah, terangkat di salah satu sekolah, tidak memastikan bahwasanya dia sudah terdaftar di Dapodik, karena merasa sudah memiliki sertifikat pendidik, sudah yakin akan menerima TPG. Ini keliru Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik, karena pusat untuk pendataan penerima TPG kan berasal dari Dapodik. Ketika syarat-syarat sudah terpenuhi dan sudah valid, itu baru bisa menerima TPG. Kalau meskipun Bapak Ibu sudah memiliki serdik, kalau Dapodiknya belum valid, itu pasti tidak akan bisa menerima TPG Bapak Ibu. Nah, demikianlah info yang kami share. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang yang ingin berkomentar ya, maksud kami. Untuk informasi ini mungkin ada yang ingin dikoreksi atau ingin ditambahkan, silahkan berkomentar, kita diskusikan di kolom komentar. Dan insya Allah tambahan informasi dari Bapak Ibu guru itu akan sangat bermanfaat untuk teman-teman guru lain yang menonton video ini. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.